Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membawakan informasi mengenai bocoran anime Boruto episode 148 dan episode 149 serta sete yang menjelaskan tentang profil Tento Madoka, Yamaoka, Ikkyu Madoka serta Shojoji yang merupakan pemimpin dari Bandit Muchina. Di mana informasi ini kami dapatkan dari beberapa sumber seperti Jump Animation Information Base, majalah Animage serta dari Usurepo. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah informasi yang berhasil kami dapatkan. Pertama, bocoran anime Boruto episode 148 yang bersumber dari Jump Animation Information Base. Dan di sini dijelaskan bahwa episode 148 akan membawakan subjudul sementara misi baru dan akan resmi ditayangkan pada tanggal 15 Maret 2020. Sedangkan sinopsis untuk episode 148 kurang lebihnya berbunyi seperti ini. Di bagian header utama tertulis bahwa Boruto sudah melakukan sebuah kesalahan dalam sebuah misi rank C. Dan sinopsis utama berbunyi, Boruto mendapatkan sebuah segel di telapak tangannya sejak dia berhasil mengalahkan Momoshiki dalam sebuah pertarungan. Sasuke berbicara kepada Boruto dan mengatakan agar dia berhati-hati dengan segel tersebut. Sementara itu, Sarada terlihat marah kepada Boruto sejak Boruto terlihat tidak bisa berkonsentrasi pada misi yang diterima oleh tim 7. Kemudian di bagian kotak dialog Boruto minggu ini berbunyi, untuk misi barunya dia akan mengawal atau menjaga putra dari seorang daimyo. Boruto ditugaskan untuk melindungi Tento yang merupakan putra dari daimyo negara api. Informasi kedua, bocoran anime Boruto episode 148 yang bersumber dari majalah Animage. Nah, karena informasi tentang jadwal tayang dan subjudul yang diberikan oleh Animage masih sama dengan yang diberikan oleh Jump Animation Information Base, maka kami akan langsung ke bagian sinopsis. Boruto merasa gelisah karena sebuah segel misterius muncul di telapak tangannya, hingga membuatnya sama sekali tidak bisa berkonsentrasi saat menjalankan misi. Untuk menghadiri sebuah rapat dengan Nana Daime, Ikkyu Madoka yang merupakan daimyo dari negara api terpaksa harus datang ke desa Konohagakure bersama dengan putranya yang bernama Tento. Tapi walaupun demikian, Tento terlihat kesepian setiap kali dia melihat ayahnya selalu sibuk dengan urusan-urusan resmi. Ditemani oleh Yamaoka yang merupakan pelayan pribadinya, Tento mulai menggunakan kekayaan yang dimiliki oleh orang tuanya untuk mendapatkan semua yang dia inginkan. Lalu, apakah yang akan terjadi dengan Tento karena dia selalu menggunakan keegoisan dan kekayaan yang dia miliki untuk mendapatkan segalanya? Menarik untuk kita nantikan. Nah, dari dua sumber yang berbeda tadi, maka bisa kita katakan bahwa akan terjadi dua hal menarik di episode 148. Pertama, Boruto mulai merasa terganggu dengan segel karma yang dia miliki, hingga membuat Boruto tidak bisa berkonsentrasi dalam misi yang diterima oleh tim 7. Kedua, Boruto akan mendapatkan sebuah misi baru, dan dalam misi baru ini, Boruto ditugaskan untuk melindungi seorang anak daimyo yang bernama Tento. Di mana Tento sendiri pada awalnya hanyalah seorang anak yang memiliki sikap yang egois dan berpikir bahwa dia dapat membeli apapun yang dia inginkan dengan kekayaan yang dia miliki. Oh iya, perlu diketahui bahwa alasan daimyo negara api harus bertemu dengan Naruto di desa Konohagakure sudah diceritakan di dalam novel Shikamaru Shinden. Kemudian informasi ketiga adalah bocoran anime Boruto episode 149 yang bersumber dari majalah Animage. Di mana di dalam majalah ini dijelaskan bahwa episode 149 akan membawakan subjudul sementara yang berbunyi Teman dan akan resmi dirilis pada tanggal 22 Maret 2020. Sedangkan sinopsis untuk episode 149 kurang lebihnya berbunyi seperti ini. Karena sudah diputuskan bahwa Boruto menerima misi baru, maka Boruto akan mengawal Tento. Sementara itu, Tento yang sangat terobsesi untuk mengoleksi kartu Kemaki kemudian mengatakan sesuatu kepada Boruto, dan perkataan Tento ini kurang lebihnya berbunyi seperti ini. Langsung ke intinya saja, di mana aku sangat tertarik tentang ninja. Hingga Tento kemudian bertanya kepada Boruto tentang beberapa latihan ninja, dan menanggapi hal tersebut, Boruto kemudian mencoba beberapa kali untuk menggertak dan melakukan sesuatu yang seolah sedang menguji keberanian dari Tento.
Hingga pada akhirnya Boruto memutuskan untuk mengajarkan bagaimana caranya menggunakan shuriken kepada Tento. Namun pada akhirnya Boruto menyadari alasan sebenarnya mengapa Tento sangat tertarik dan mengagumi ninja. Sementara itu, bandit Muchina terkesan masih bersembunyi untuk menjaga rahasia, tapi tanpa disadari mereka sudah mulai melakukan pergerakan. Nah, dari bocoran ini bisa kita katakan bahwa cerita di episode ini akan menceritakan hubungan Boruto dan juga Tento yang diperlihatkan sudah mulai membaik. Bahkan di episode ini Boruto sudah mulai mengajarkan cara menggunakan shuriken kepada Tento. Sementara itu, bandit Muchina yang terkesan sedang bersembunyi saat ini sudah mulai bergerak. Kemudian yang terakhir adalah informasi yang bersumber dari Uzurepo edisi 119 yang disertakan dalam majalah Weekly Shonen Jump edisi ke-15. Di mana dalam Uzurepo ini, pihak official memperlihatkan desain karakter dari Tento Madoka, Ikkyu Madoka, Yamaoka, serta Shojoji. Tidak hanya itu, di sini juga sempat dijelaskan tentang profil singkat mereka berempat. Langsung aja ya, di mana di beberapa bagian splash text tertulis, kami akan menggambarkan cerita dari seri original Boruto. Periksalah beberapa karakter baru yang akan muncul di cerita Boruto. Boruto sudah berhasil melarikan diri dari Kastil Hozuki, namun akan ada pertarungan baru melawan bandit Muchina. Sekarang, mari kenalkan beberapa karakter baru dan perhatikanlah pengembangan baru ini. Kemudian tulisan di bagian kotak komentar Boruto berbunyi, aku akan ditantang oleh misi baru. Sejak kami berhasil melarikan diri dari Kastil Hozuki, aku merasa bahwa aku sudah menemukan apa yang selama ini kucari, yaitu misi dengan level kesulitan yang tinggi. Tapi ternyata saat ini aku hanya menjadi seorang penjaga bocil. Lalu bagian stiker kecil bertuliskan, perhatikanlah, ini adalah Extreme Shinobi Picture Scroll atau yang sering kita kenal juga dengan kartu Kemaki. Ini adalah sebuah kartu permainan yang bergambarkan dengan beberapa shinobi terpopuler dari generasi sebelumnya. Boruto memiliki kartu yang diinginkan oleh Tento, sedangkan Tento memiliki kartu yang diinginkan oleh Boruto. Kemudian bagian profil Tento menjelaskan bahwa suara Tento akan diisi oleh seorang seiyu bernama Tadokoro Azusa. Dan penjelasan singkat tentang Tento kurang lebihnya berbunyi seperti ini. Putra dari Madoka Ikkyu, seorang daimyo yang menguasai atau memerintah negara api, serta desa Konohagakure. Sebagai orang yang sangat tajir, dia memiliki sifat egois yang cukup besar, karena dia memang selalu dimanjakan oleh orang tuanya. Sejak dia memiliki ketertarikan dengan shinobi, dia mempelajari beberapa ninjutsu dari Boruto. Bagian caption berbunyi, bahkan Boruto kesulitan untuk mengurusnya, karena Boruto tidak tahu apa yang harus dia lakukan kepadanya. Dan dia hanyalah seorang bocil dari keluarga tajir melintir. Ditambah lagi gaya bicara yang digunakan oleh Tento terkesan merendahkan orang lain. Akankah hal ini membuat Boruto lebih kesulitan? Kemudian profil Yamaoka dengan seiyu bernama Kashisoto. Enak dong dikasih soto. Bagian caption pelayan yang ditugaskan oleh Tento. Profil dia adalah seorang pelayan berpengalaman yang telah dipercaya untuk merawat Tento. Dia sudah menyetujui beberapa hal tentang Tento, seperti pelatihan ninja dari Boruto untuk Tento. Dia adalah tipe orang yang open mind dan memiliki hati yang baik. Selanjutnya Madoka Ikkyu dengan seiyu atau pengisi suara bernama Shimura Tomoyuki. Bagian caption Daimyo Negara Api. Saat ini dialah penguasa negara api. Dia mengunjungi desa Konohagakure untuk menghadiri rapat dengan Hokage. Dia meminta agar Boruto menjaga putranya yang bernama Tento. Dan karakter terakhir adalah Shojoji dengan seiyu atau pengisi suara bernama Kusumi Naomi. Bagian caption pemimpin dari bandit Muchina. Profil singkat, dia adalah pemimpin dari bandit Muchina dengan julukan Shikabane Bunshin no Shojoji. Dia merupakan seorang penjahat yang bisa berubah menjadi layaknya tiruan dari orang yang sudah dia bunuh. Bahkan dia juga dapat mengambil penampilan dan memori orang tersebut. Lalu sinopsis singkat Arch Bandit Muchina. Menyusup Kastil Hozuki, mereka menyelamatkan Kokuri. Tim 7 menerima misi yang sudah mengharuskan mereka untuk meninggalkan desa. Mereka ditugaskan untuk menyelamatkan salah satu mantan anggota bandit Muchina yang bernama Kokuri dari Kastil Hozuki. Setelah mengalahkan Sukiyo, salah satu anggota bandit Muchina,
Mereka berpikir bahwa mereka sudah berhasil menyelamatkan Kokuri dengan sempurna. Tapi kemudian, sekian dari kami and see ya.